Muhammad Hatta, atau akrab disapa Bung Hatta, adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Sosok wakil presiden pertama Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Namanya dikenang dalam sejarah kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia. Lalu, seperti apa kehidupan Muhammad Hatta hingga bisa terlahir sebagai seorang pejuang? Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902 dengan nama asli Muhammad Attar. Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Anak laki satu-satunya dalam keluarganya ini berasal dari keluarga ulama Minangkabau. Darah ulama itu mengalir dari ayahnya yang berasal dari Batu Hampar, Sumatera Barat. Sementara ibunya asli Bukit Tinggi. Tak heran jika sejak kecil Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Semasa sekolah, Hatta terkenal sebagai anak yang cerdas. Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Bukit Tinggi. Kemudian, selama 1913 sampai 1916, Hatta melanjutkan studi ke Sekolah Dasar Eropa di Padang. Saat berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya sudah lulus ujian masuk HBS, atau Sekolah Menengah Dagang setingkat SMA di Jakarta. Namun ibunya menginginkan Hatta tetap di Padang, mengingat usianya yang masih muda. Akhirnya Hatta melanjutkan studi ke Mir Egbert Lager Underwijs, atau Sekolah Menengah Pertama di Padang dan lulus tahun 1919. Setelah lulus, Hatta melanjutkan pendidikan ke Batavia di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1919 dan menuntaskan pendidikannya di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1921 dengan hasil sangat baik. Hatta lalu pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu bisnis di Sekolah Perdagangan Belanda. Hatta pun tinggal di Belanda selama 11 tahun. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makna di balik kalimat itu adalah untuk bisa mencapai kemerdekaan, maka harus ada pelaksanaan yang nyata. Sebelum hingga proses proklamasi berjalan, Muhammad Hatta lah yang selalu mendampingi Soekarno. Soekarno didesak oleh para golongan muda untuk segera membacakan naskah proklamasi. Namun Soekarno tidak akan membacakannya jika Muhammad Hatta belum hadir. Lima menit sebelum upacara dimulai, Muhammad Hatta akhirnya muncul dan mengikuti upacara bersama dengan Soekarno. Muhammad Hatta mendampingi Soekarno selama pembacaan teks proklamasi berlangsung. Sehari setelah proklamasi, dari sidang PPKI 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta secara resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama, mendampingi Soekarno sebagai Presiden Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1956. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta jadi simbol kepemimpinan Indonesia di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, hubungan keduanya tak selalu mesra. Tak jarang keduanya terlibat perdebatan lantaran memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal pemerintahan. Soekarno merupakan pimpinan utama Partai Nasional Indonesia, sedangkan Hatta adalah pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia.
Kedua partai itu memiliki cara yang berbeda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, hubungan keduanya mulai retak saat Soekarno mengajukan gagasan demokrasi terpimpin dengan alasan sistem pemerintahan parlementer saat itu tidak bisa menghasilkan kabinet pemerintah yang stabil. Hatta lalu menilai gagasan demokrasi terpimpin yang ditawarkan Soekarno jauh dari cita-cita negara demokrasi. Sebab, dalam gagasan demokrasi terpimpin, segala keputusan strategis berada di tangan presiden. Ia pun memilih angkat kaki dari istana dan berhenti dari jabatan wakil presiden. Setelah Hatta mengundurkan diri dengan gagasan demokrasi terpimpinnya melalui Dekret Presiden 1959, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Soekarno kemudian membentuk DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang anggotanya ia tunjuk langsung. Bung Hatta pun mengkritik habis-habisan tindakan Bung Karno itu. Hatta lalu menulis kritik terhadap demokrasi terpimpin ala Bung Karno secara panjang lebar. Meski saling mengkritik secara keras, di luar urusan politik, Soekarno tetap bersahabat dengan Hatta. Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hatta kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pada 23 Oktober 1986, Hatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama-sama dengan pemberian gelar untuk Soekarno. Gelar itu diberikan melalui keputusan Presiden nomor 81-TK/1986. Selanjutnya pada 7 November 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan gelar pahlawan nasional untuk Hatta. Berbagai julukan pun disematkan kepada Hatta. Bapak Koperasi Nasional, Bapak Perumahan Nasional, Bapak Kedaulatan Rakyat, dan Bapak Hak Asasi Manusia. Pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Hatta, seorang pejuang yang konsisten pada pendirian dan teguh pada prinsip-prinsip yang dipegangnya. Hingga akhirnya, pada 17 Agustus 1945, bersama Soekarno, ia memproklamasikan kemerdekaan tanah air.